Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun malam teman-teman, terutama khususnya untuk Kenari Mania se-Nusantara. Oke, video kali ini saya akan berbagi tips atau cara bagaimana cara menggacorkan kenari anakan yang jantan. Nah, kenari anakan yang sudah positif jantan itu bagaimana perawatannya agar lebih cepat untuk gacor? Tetap di video ini dan simak terus video ini. Oke, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, jika kita punya kenari anakan yang sudah ngeriwi dan sudah positif jenis kelamin jantan, maka PR kita adalah bagaimana cara menggacorkan. Minimal adalah anakan kenari yang jantan itu untuk belajar gacor atau ngeplong teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, usahakan jenis kelamin adalah positif jantan. Biasanya untuk pengalaman saya, anakan kenari yang sudah berumur antara 2 sampai 3 bulan itu sudah bisa ngeriwi aktif teman-teman. Jadi ketika kita jemur, ketika siang hari, ketika sore hari, itu si anakan itu sudah mulai ngeriwi aktif. Nah, itu adalah tandanya si anakan kenari selain positif jantan, dia sudah mulai belajar menata lagu teman-teman, atau mulai ngerol. Nah, itu. Jadi anakan kalau sudah ngeriwi aktif pagi, siang, sore, itu berarti tandanya adalah anakan kenari yang jantan. Oke. Kedua, settingan saya adalah jauhkan dari pejantan yang sudah gacor atau kenari dewasa yang jantan yang sudah gacor. Karena apa? Kalau menurut saya, ketika kenari anakan itu belajar gacor atau belajar untuk ngeriwi menata lagu, itu usahakan jangan sampai bertatap muka atau ketemu dengan kenari yang jantan dewasa yang sudah gacor. Usahakan disekat atau pakai kerodong. Kalau hanya untuk mendengar suara gacoran, tidak masalah teman-teman. Jadi kalau menurut saya tidak masalah, biar bisa untuk masteran si kenari anakan itu sendiri. Nah, itu ya, minimal yang penting tidak langsung tatap muka teman-teman. Nah, itu. Jadi biarkan kita sekat, kita jauhkan ya minimal antara 3 meter, 4 meter, biarkan saling mendengar dan anakan kenari itu bisa meniru jantan yang sudah gacor. Nah, oke. Itu. Kecuali kalau anakan kenari sudah belajar ngeplong, itu biasanya sekitar umur 5 sampai 6 bulan itu anakan kenari itu sudah mulai belajar ngeplong. Nah, kalau sudah mulai belajar ngeplong, bolehlah agak sedikit didekatkan, tapi tetap kita sekat. Jadi tidak bertatapan langsung dengan kenari jantan yang dewasa yang sudah gacor. Nah, jadi biar mental si kenari anakan itu tetap stabil teman-teman. Nah, itu. Yang ketiga, yang berapa ya? Yang ketiga ya. Oke, yang ketiga, untuk pakannya itu jangan terlalu tinggi teman-teman. Artinya tinggi adalah jangan menggunakan pakan bijian yang meningkatkan birahi yang terlalu tinggi. Kita pakai pakan bijian yang sedang saja. Bisa kanari seed yang diperbanyak. Kalau memang kita ngeracik sendiri, bisa kanari seednya yang kita perbanyak dengan campuran biji sawi teman-teman, atau ditambahkan sedikit millet putih atau millet merah. Nah, itu teman-teman.
Karena apa? Kalau kita pakai pakan bijian yang terlalu banyak, itu biasanya larinya nanti tidak ke gacor. Artinya tidak ke gacor, malah ke birahinya, teman-teman. Nah, birahinya si anakan kenari itu tadi lebih tinggi. Jadi dia tidak lari ke ocehannya, tidak lari ke gacorannya. Jadi lebih lari ke birahi untuk ngawinnya. Nah, itu. Kemudian untuk EF-nya, teman-teman, untuk EF-nya yang keempat untuk EF-nya itu tidak terlalu memakai EF yang tinggi juga. Kalau memang teman-teman memakai EF yang tinggi, usahakan kita kasih seminggu 1 kali. Misal apel atau telur itu kita usahakan minimal 1 minggu ini kita kasih telur 1 kali, kemudian minggu depan kita kasih apel 1 kali. Untuk hariannya boleh teman-teman menggunakan sawi hijau atau selada atau atau sawi putih lah. Kalau tidak ada sawi hijau ya sawi putih, kondisional aja untuk teman-teman. Untuk EF-nya kondisional aja. Jadi tidak terlalu terpacu, yang penting jangan terlalu tinggi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah rawatan. Nah, untuk rawatan teman-teman, untuk jemur itu kita rutin jemur, teman-teman. Nah, kita rutin jemur mulai embun pagi setengah 6, jam 6 kita keluarkan, kemudian sampai ada sinar matahari. Usahakan dikasih cepuk besar biar si anakan kenari jantan itu biar mandi sendiri. Nah, dari situ nanti rawatan jemur, embun, dan mandi sendiri itu bisa memacu untuk lebih gacor, teman-teman. Kita buat senyaman mungkin. Nah, itu. Kemudian kalau sore kita keluarkan, kita angin-anginkan, boleh. Nah, silakan. Yang penting teman-teman ada waktu untuk pulang kerja lah, misalkan pulang kerja ada waktu untuk mengeluarkan atau mengangin-anginkan anakan kenari tersebut. Nah, itu teman-teman. Jadi rawatannya seperti itu. Nah, oke, itu teman-teman bagaimana cara saya untuk merawat anakan kenari yang jantan. Oke, jika ada saran atau pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya jawab, teman-teman. Kita sharing-sharing saja. Oke, itu teman-teman. Nah, intinya kalau kita merawat kenari anakan yang masih jantan atau masih ngerol dan sudah mulai belajar ngeplong, kita buat senyaman mungkin. Dan untuk takaran pakan maupun EF jangan terlalu tinggi. Dan rawatan tetap kita rutin jemur seperti biasanya. Kita buat mandi, embun, dan itu kita lakukan secara rutin. Oke, itu saja teman-teman. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini atau konten ini bermanfaat untuk teman-teman kenari mania. Oke, kita saling berbagi, saling support, dan saling sharing. Oke, itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau, salam lestari.